Selamat berjumpa anak-anak yang terkasih, salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur atas anugerah kehidupan yang kita terima. Nah, anak-anak yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan memahami tema yang berjudul Gereja sebagai Paguyuban Orang Beriman. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gereja sebagai paguyuban orang beriman, maka mari kita mengingat kembali arti gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, atau bahasa Latin, ecclesia, yang artinya adalah pertemuan atau himpunan. Maka dalam konteks yang akan kita bahas ini, gereja adalah kumpulan umat yang beriman kepada Yesus, atau paguyuban yang berimankan kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang kita sudah memahami kembali arti gereja. Maka marilah kita bersama-sama mencoba untuk melihat lebih jauh apa sebenarnya gereja sebagai paguyuban orang beriman itu. Apa artinya bahwa gereja adalah paguyuban yang berimankan kepada Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial. Maka manusia ini selalu memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada kecenderungan yang mendorong setiap manusia untuk hidup dalam kelompok-kelompok. Berada dalam kelompok yang memiliki kecocokan satu sama lain. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam suatu masyarakat ini akan terdiri berbagai aneka kelompok. Entah itu berdasarkan kepentingan kelompok itu, entah itu dasarnya adalah sekedar hobi, dan seterusnya. Nah, tetapi anak-anak, bahwa tidak semua kelompok itu bisa disebut sebagai paguyuban atau komunio atau persekutuan. Suatu kelompok itu disebut sebagai paguyuban, komunio atau persekutuan jika dalam kelompok itu terjadi interaksi, komunikasi yang terus-menerus, dan mereka saling memperhatikan satu sama lain. Mereka saling mengingatkan, saling menasihati, kemudian juga saling memiliki. Mereka juga saling memberikan dukungan satu sama lain, saling melengkapi keberadaannya. Mereka secara bersama-sama berjuang agar kebersamaan terjaga demi kebahagiaan bersama. Ini adalah ciri-ciri suatu kelompok yang bisa disebut sebagai komunio. Nah, anak-anak yang terkasih, kelompok seperti apa yang bisa kita jadikan sebagai contoh acuan bahwa kelompok itu adalah suatu komunio? Contoh kelompok sebagai suatu komunio atau paguyuban atau persekutuan adalah gereja perdana. Maka marilah kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kalian bisa menyimak di buku cetak halaman 127. Mari kita baca bersama-sama, anak-anak yang terkasih.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita membaca bersama-sama dari Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, maka marilah kita bersama-sama untuk menyimpulkan mengapa gereja perdana, gereja awal ini, gereja yang menjadi cikal bakal gereja sekarang, bisa dijadikan sebagai acuan bahwa gereja perdana adalah sebagai suatu komunio, paguyuban, atau persekutuan. Dalam kisah para rasul tadi, kita bisa melihat cara hidup gereja perdana. Yang pertama, bahwa mereka bertekun dalam ajaran para rasul. Kemudian satu dengan yang lain saling melayani dan berkorban. Segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Sehingga tidak ada yang merasa kekurangan, tetapi juga tidak ada yang kelebihan. Karena masing-masing akan menerima sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Kalau dalam gereja sekarang, inilah yang disebut dengan perayaan sakramen Ekaristi. Kemudian berikutnya adalah mereka memiliki ikatan batin dan dipersatukan dalam iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Mereka menjalankan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, cara hidup yang dikembangkan dalam gereja perdana ini ternyata tidak hanya menyatukan para anggotanya, tidak menyatukan gereja perdana saja, tetapi juga menarik perhatian dari orang banyak. Cara hidup mereka sungguh disukai oleh semua orang, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Anak-anak yang terkasih, persekutuan yang disebut gereja perdana atau gereja awal tadi sudah disampaikan bahwa ini menjadi cikal bakal gereja masa kini. Gereja pada masa kini ini memiliki banyak anggota. Sebagai sebuah paguyuban bahwa gereja memiliki banyak anggota, tetapi mereka adalah satu tubuh. Nah, kita akan melihat anggota gereja. Anggota dalam gereja sebagai persekutuan dapat dikelompokkan, yang pertama adalah kaum klerus atau kaum tertahbis atau tahbisan. Nah, tahbisan ini terdiri dari 3, yaitu
tahbisan episkopat, yaitu tahbisan untuk uskup, kemudian ada tahbisan presbiterat, yaitu tahbisan untuk para imam, dan tahbisan diakonat, yaitu tahbisan untuk para diakon. Nah, tugas utama kaum klerus atau kaum tertahbis ini, anak-anak, yaitu memberikan pelayanan rohani dan menguduskan gereja melalui perayaan sakramen. Kemudian yang berikutnya adalah kaum hidup bakti, biarawan, biarawati, bruder, suster. Nah, anak-anak yang terkasih, mereka hidup dalam penghayatan Trikaul Suci. Ya. Hidup dalam penghayatan Trikaul Suci yang diikat atau tergabung dalam suatu komunitas, tarekat, atau kongregasi. Nah, mereka membaktikan diri untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira, kabar sukacita melalui berbagai bidang pelayanan. Misalnya adalah pelayanan pendidikan, ada pelayanan medis, kemudian juga ada rumah-rumah retret, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kaum awam. Siapakah kaum awam? Itu adalah semua umat Katolik di luar anggota tahbisan suci dan status biarawan yang sah dalam gereja. Inilah yang disebut dengan kaum awam. Nah, kaum awam ini mengemban tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mengelola tata dunia dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi, sekali lagi, kaum awam ini mengemban tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai dengan kehendak Allah, yaitu mengelola tata dunia dengan nilai-nilai Kristiani. Anak-anak yang terkasih, kita akan melihat bahwa meskipun dalam gereja ini terdiri dari berbagai macam anggota, tapi mereka adalah satu tubuh. Mari kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 4-5. Bapak akan bacakan ya, bagaimana bunyi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Disebutkan jelas ya anak-anak ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Tadi sudah dijelaskan bahwa masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat 1 Korintus bab 12 ayat 27. Jadi bunyinya adalah, kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan
kamu masing-masing adalah anggotanya. Anak-anak yang terkasih, melalui tema pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan bahwa kita semakin mampu untuk menyadari jati diri kita sebagai anggota persekutuan gereja. Sehingga kita diharapkan setelah sadar dengan keberadaan kita sebagai anggota dalam gereja sebagai persekutuan, terdorong untuk berperan aktif dalam tugas-tugas karya pelayanan gereja yang secara khusus nanti akan kita bahas pada minggu depan. Demikian anak-anak yang terkasih, pembelajaran tema kita untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi perkembangan iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.